Ada 30 kurang lebih, Miss. 30 ya, tapi yang ada sekarang 23 ya. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu saja sambil kita jalan. Masih 7 orang. Tadi juga di kelas pertama sekitar 7 orang tidak ada. Oke, let's start. Good morning, everybody. Can you all hear my voice? Yes, Yes, Miss. Oke. Yes, Miss. Mudah-mudahan sudah tidak lelah ya, setengah jam sudah berlalu. Saya seperti biasa di pertemuan awal akan menyampaikan, kalian silau nggak di belakang saya itu ada cahaya soalnya. sedikit silau sih, Miss. Oke, Yang bagian itu. Ya, saya muter aja dulu ya. Cuma kalau muter itu listrik saya ini yang susah nih. Kabel-kabelnya. Ntar saya putar aja. Ya, saya lihat sih ada feedback. Wait a minute, please. Oke. Ya, dan tidak silau. Cuma saya posisi ini tidak enak. AC-nya menerpa langsung dan colokan listriknya agak muter jauh. Saya geser lagi. Saya tampilkan screen share saja ya. Baik, kita mulai saja. Inilah outline dari mata kuliah Sastra Anak, Children Literatures. Okay, this is for student of semester 6. Okay, and these are the topics: definisi dan sejarah sastra anak, jenis, format, dan genre sastra anak. Kita tahu sastra anak tentu berbeda, ada perbedaan dengan buku bacaan untuk anak-anak, orang-orang dewasa. Children's preferences in literature, apa manfaatnya mengetahui ini? Kalau kalian ingin menjadi penulis buku anak, maka kalian juga akan mudah mendapat simpati mereka, menjadi mereka pilih buku yang ditulis karena mengetahui apa saja kesukaan anak-anak untuk topik yang ada dalam buku bacaan mereka. Kemudian cara mengevaluasi sastra anak, kita akan membedah buku-buku anak, kita lihat dari dua bagian, baik fiksi maupun non-fiksi. Untuk fiksi kita akan membahas tentang plot, setting, characterization, theme, style of writing, coherence and integrity. Kemudian untuk non-fiksi, bagaimana organisasinya, ide, data yang ditampilkan,
seberapa akurat fakta ditampilkan, karena non-fiksi ya kan, bukan hayalan, sehingga haruslah akurasi itu diperhatikan dengan baik oleh penulis buku anak. Termasuk dalam sastra anak adalah poetry. We will talk about the rhythm and rhyme. I think these are useful things for student of literatures, about the rhythm and rhyme. But maybe for children literatures, there's a specific rhythm, specific rhyme that appeal to the ear and eyes of the children. The next is the illustrations, proximity to text, developing the text, capturing the emotional link and appropriateness of illustrations. Jadi bagaimana ilustrasi saat ini bukan saja what's that? Ada yang suara apa itu? Coba di off-kan dulu yang ada feedback ke sini suaranya. Saat ini chance untuk menjadi penulis buku anak baik dalam bahasa Indonesia, maksudnya untuk membaca anak-anak Indonesia, maupun dalam bahasa Inggris, bahasa yang kalian sedang tekuni untuk menjadi ahlinya nanti, itu sangat terbuka luas ya. Juga Saban tiap tahun itu ada perlombaan, ada what do I call it? Setiap tahun ada kompetisi untuk penulis buku anak terbaik, baik tingkat Indonesia maupun dunia. Kalau dunia itu kita bisa diundang dalam Kongres Buku Anak Dunia 2 tahun sekali. Tahun lalu harusnya setelah tahun 2018 kemarin di Yunani, saya ikut pada waktu itu. Tahun lalu, tahun 2020, harusnya di Rusia. Saya dan teman-teman juga merencanakan hadir. Ya. Tapi ternyata pandemi membuat acara itu ditunda ke tahun ini. Entahlah kalau pandemi berkelanjutan, saya tidak tahu, belum ada kontak lagi. Tapi kalau tidak, maka tetap akan dilaksanakan di Rusia, dan 2 tahun kemudian akan dilaksanakan di Malaysia. Nah, di Malaysia ini barangkali kalian bisa hadir ya, menghadiri Kongres Buku Anak Sedunia. Itu penulis buku-buku anak yang istimewa itu muncul. Jumlahnya hampir 1000-an yang hadir ketika di Yunani waktu itu. Unik sekali. Selain penulis buku anak, ini juga ilustratornya. Di kita itu masih sangat kekurangan ilustrator untuk buku anak. Seringkali si ilustrator ini tidak bisa menghadirkan nuansa kekanakannya, bukan kekanak-kanakannya, nuansa anak-anaknya dalam ilustrasinya. Ya, jadi memang harus mengenal secara baik ciri-ciri yang bagaimana yang menggambarkan ilustrasi yang tepat untuk buku anak. Kalau wajah anaknya digambarkan seperti tua, ya tentu tidak menarik ya. Kemudian untuk ilustrasi proximity to text, adakah kedekatan antara ilustrasi itu dengan bacaan, developing the text, gambar itu juga bisa membantu pengembangan cerita, capturing the emotional link and appropriateness of illustrations. Jadi seberapa gambar itu bisa mengcapture, menangkap, menampilkan emosi yang ada dalam cerita. Seberapa tepat dia bisa menghadirkannya. Next one is presenting the literatures. Buku anak karya sastra ini juga memiliki cara untuk dinikmati. Kalau untuk anak sendiri ya dia membaca, tapi kalau sebagai orang dewasa ingin memperkenalkan buku anak, ingin membuat anak-anak tertarik misalnya, atau ingin membentuk tradisi membaca, maka kita juga harus mengetahui tekniknya. Ada yang disebut reading aloud. Saya biasanya lebih ahli reading aloud karena lebih gampang. Is it easier? I don't know. Tapi saya biasanya reading aloud kalau untuk cucu-cucu saya. Selain itu ada storytelling, bercerita. Nah,
apa beda keduanya, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ini. Dan kemudian ada teknik lain lagi untuk membuat anak-anak lebih menikmati bacaan, yaitu dengan melakukan readers theater. Kalau mudah-mudahan pandemi ini berakhir, kita masih bisa ketemu offline, dan kita akan mencoba readers theater. Readers theater ini untuk anak-anak mudah karena mereka tidak harus, itu bisa dilakukan tanpa persiapan yang berarti. Berarti maksudnya tidak seperti aspek teater memakai kostum dan segala macam, tidak. Readers theater itu adalah sebuah cerita yang kemudian dikemas ulang menjadi lebih singkat, dan kemudian diidentifikasi siapa karakternya, dan anak-anak diberi tugas untuk mewakili suara masing-masing karakter, ya, peran masing-masing karakter. Mereka diberi catatan setiap karakter ini, dan mereka akan membaca dalam bentuk dialog seakan-akan mereka berbicara kepada teman-temannya peran yang ditugaskan pada mereka. Anak-anak akan menyukai readers theater karena mereka tidak diharuskan berakting. Mereka tidak harus memakai baju, tapi mereka diminta untuk mempelajari peran masing-masing. Apakah dia sebagai anak kecil, orang dewasa, supaya nanti suara yang dikeluarkan itu yang menyerupai tokoh yang diwakili. Readers theater is very popular in American elementary school because children love that very much. Tapi guru memang harus menyiapkan. Kita sebagai orang dewasa bisa menyiapkan skripnya yang mewakili. Jalan ceritanya harus tetap sama, tapi tentu lebih dipersingkat. Hopefully we can do that later. Kalau pandemi kalau pandemi memungkinkan, kita bisa ketemu offline, mungkin di kampus, mungkin di tempat saya, di kebun saya, we can do that. Oke, selanjutnya kita juga akan membahas betapa buku anak ini bisa digunakan, penting digunakan, atau perlu digunakan untuk mendukung perkembangan bahasa anak-anak. Jadi luar biasa, anak-anak yang rutin dibacakan dan kemudian membaca buku, itu biasanya perkembangan bahasanya istimewa. Anak-anak juga kemampuan intelektualnya lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki kemampuan kebiasaan membaca buku. Ini sudah dibuktikan dalam penelitian. Anak-anak juga memiliki model bagaimana mereka mengatasi masalah kepribadian mereka. Mereka bisa melihat tokoh dalam buku cerita itu mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga bisa dijadikan role model. Kemudian juga social and moral development. Betapa buku bacaan anak itu bisa memberi anak-anak contoh berperilaku yang baik. Dalam hal ada contoh perilaku yang tidak baik, kesempatan bagi orang dewasa untuk mengatakan, nah kamu jangan seperti ini. Kamu lihat tokoh dalam cerita ini, dia mengalami ini karena perilakunya. Nah, jadi buku anak itu bisa digunakan sebagai media pengajaran yang ampuh juga. Daripada menggurui, lebih baik dilihatkan contoh langsungnya dalam cerita. Juga moral development, bagaimana perilaku baik buruk anak itu sebaiknya diajarkan, ya. Yang buruk jangan dilakukan karena lihat ini. So it is very very popular, and many people, many parents, many educators in advanced modern countries usually believe that children play a very important role in developing children in many important aspects of their development. Oke, kemudian children aesthetic and creative development, bahwa buku anak itu juga potensial bisa mengembangkan estetika anak, kemudian kreativitas anak, itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Tentu melihat kualitas bukunya juga. Nanti kita kaitkan apakah buku-buku di Indonesia sudah mengambil peran seperti itu. We can talk about that later on this semester.
Okay, next is the themes commonly found in children books. Nah, inilah kalau kalian berencana menjadi penulis buku anak, pastikan inilah topik-topik yang tema-tema yang tepat, yang baiknya kita pilih karena memang memiliki nilai edukasi yang baik. Tapi sekali lagi ingat, jangan menggurui yang terlalu kentara dalam buku bacaan anak. Children wouldn't love that. Ya, anak-anak tidak suka digurui. Tapi sisipkan saja secara tersamar bagaimana perilaku orang yang peduli, compassion, penuh kasih sayang, kindness, menunjukkan empati dan seterusnya. Ini adalah tema-tema yang umumnya diidentifikasi sebagai tema yang baik dan penting untuk disisipkan dalam buku anak. Kemudian practice writing children literatures. Pada umumnya yang dipilih mahasiswa itu fiksi dan poetry. Tapi kalau menulis prose, karangan yang non fiktif juga boleh. Ya. Hanya barangkali pengalaman mahasiswa akan di tugas akhirnya mahasiswa akan menulis fiksi dan puisi. Untuk puisi kelihatannya memang gampang, 1 halaman atau 2 halaman. Tapi kalau tidak ditulis secara hati-hati dengan memperhatikan banyak aspek, maka poetry yang ditulis secara serampangan juga pasti tidak akan menarik. Jadi you are free to write fiction and poetry, and maybe you will write both of these 2 genre. We will discuss later on. Standar kompetensinya yang menguasai topik-topik yang disebutkan di atas tadi. Hopefully you will accomplish all the knowledge and also expertise, the skill of relating to children literatures, from appreciating, from performing, and from producing children books. Okay? All those 3 things are going to be achieved hopefully by the end of the semester. Inilah nilai semester yang akan diberikan, yang kontribusi masing-masing ada 4 aspek. Ini seperti yang ditetapkan oleh UNMU, saya memilih skema 5, di mana 10% adalah kehadiran dan partisipasi, kemudian tengah semester 30%, book project 20%, dan kemudian ujian akhir semester 40%. Ini referensinya. There are, of course, lots of children books, children literature book online. You are free to browse the internet and then decide which book do you want to use. Tapi pada umumnya mereka semua saling melengkapi saja. Oke, jadi itu ya topik kita. Ini 2 SKS, berarti waktu belajar kita itu adalah 80 menit. Sama seperti thesis writing, mata kuliah ini tidak seluruhnya berbasis Zoom. Kita periodikal saja, manakala dirasakan perlu Zoom, saya akan mengundang kalian untuk kuliahnya lewat Zoom. Otherwise, we will have the classroom lecturing online using Unmul Malls. Ya, ini untuk course outline. Saya akan masuk ke materi the history of children literature. 25 ya, siapa yang baru datang nih. Okay, I'll do another screen sharing. Ini course outline tadi, saya lewatkan saja. All right. We talk about the definition first. What is children's literature? Children's literature is literature written for children. Lihat ini ya, definisinya. Buku bacaan yang ditulis untuk anak-anak. Yes, penulis pada umumnya, iya saya sih merencanakan buku ini saya tulis untuk anak-anak. And appropriately reflects the emotion and experiences of children. Nah, unsur kedua ini yang seringkali lepas, tidak selalu diperhatikan oleh penulis.
terutama not senior, not expert writers, not expert children writers. Dan secara tepat menggambarkan emosi dan pengalaman anak-anak. Seringkali orang tua menulis, penulisnya tidak selalu harus orang tua, penulisnya itu tidak peka dengan emosi anak-anak. Yang muncul adalah emosi orang dewasa, emosi orang tua, which is not relevant at all. We cannot say that it is a good children's book, children literature. Ya, buku sastra anak, buku anak, tapi tetap saja kita kategorikan buku anak yang kurang bagus, kurang tepat. Jadi sekali lagi, buku ini memang ditulis khusus untuk anak-anak dan secara tepat menggambarkan emosi dan pengalaman anak-anak. Jadi harus mengetahui banyak tentang dunia anak-anak untuk mengetahui bagaimana dunia anak-anak itu, pengalamannya bagaimana. Jangan diceritakan pengalaman orang tua, ya tentu tidak relevan dan anak-anak yang membacanya tidak akan bisa mengoneksikan pikiran mereka ke isi bacaan. Sebuah bacaan akan mudah dinikmati when it relates to their experience. Jadi mudah memahaminya, mudah mengaitkannya kalau memang berkaitan langsung dengan pengalaman keseharian mereka. So that is a very simple definition of children literature given by Huck. Huck ini, Charlotte Huck ini adalah tokoh sastra anak yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Et al. Artinya dan kawan-kawan, ya. Dia biasanya Huck ini bukunya dia bertiga. Charlotte Huck, Janet Hickman, and the other one. I don't remember the third one. Betty Kulinan, kalau nggak salah Kulinan nama tiga serangkai itu. Saya tidak menggantinya dengan tahun yang lebih baru. Saya punya buku edisi yang lebih baru, tapi belum saya ganti. But more or less, they're just the same. Definisi juga tentang sastra anak adalah children books are books that have the child's eye at the center. Jadi buku anak adalah buku yang berpusat pada si anak itu sendiri. Jadi dari sudut pandang anak-anak cerita itu, ya, bukan dari sudut pandang orang dewasa. Sekali lagi, kalau sudut pandang orang dewasa yang dimunculkan berarti buku itu kurang tepat disebut buku anak. By this definition, we can say that any written material intentionally written for children is children literature. Jadi kalau sekedar kriteria itu, buku yang ditulis atau materi yang ditulis dengan sengaja untuk anak-anak bisa dikatakan buku anak. Tapi untuk bisa dikatakan buku anak yang baik, nah itu tadi, jangan lupakan kriteria written from the child's eye at the center, ya. Jadi sudut pandang anak-anak yang harus digunakan atau dipertimbangkan dan harus merefleksikan emosi dan pengalaman anak-anak. Nah, kalau sudah begitu, maka buku itu bisa kita katakan mendekati buku anak yang baik. Tentu ada kriteria lain lagi, ya, tapi itu yang penting itu sengaja ditulis untuk anak-anak, menggambarkan pengalaman dan emosi anak-anak dan menggunakan sudut pandang anak-anak. Itu starting point yang sudah benar. Okay, we come to the history of children literatures. In the USA, according to Huck et al., before 19th century, jadi di tahun 1800-an itu, there were only a few books written for children. Hanya terdapat sedikit buku yang ditulis untuk anak-anak. Tolong salah seorang memberitahu saya kalau saya nabrak waktu kita, ya, karena berikutnya ada kelas B lagi. Jadi sebelum abad 19 itu yang namanya buku anak itu bahkan dikatakan Bible pun disebutnya buku anak. Tapi sejak tahun 1800-an ke sini
itu semakin banyak perhatian bahwa anak-anak itu bukanlah miniatur orang dewasa, sehingga mereka juga memerlukan bacaan untuk mengembangkan diri mereka, untuk menghibur diri mereka. Okay, Mohon maaf, Miss. Ini Ya. seharusnya udah jamnya kelas B sih, Miss. No, it is. Is it? Iya, di kelas B. Tadi saya nanya ke timnya, harusnya sekarang udah jam mereka. 10.50 ya? Iya, ini udah jam 11, Miss. Oh, my goodness. Kalau digabung aja gimana, Miss? Boleh. Ya, nanti lain kali kita gabung aja ya kalau kelasnya ya. Iya, Setelah, tapi mungkin kita stop sebentar setelah thesis writing, eh, setengah setengah jaman gitu, baru kita masuk ke kelas A dan B ya. Gimana bagusnya? mungkin nanti bisa dibicarakan sama ke Oh tim iya kelas iya. B dulu sih, Miss. Intinya sih kalian ada jeda, saya juga ada jeda, bukan kalian saja. Iya, Saya juga ada waktu untuk sedikit istirahat, tapi bagus juga digabung karena toh tidak berdampak banyak orang atau tidak ya kan kalau Zoom iya, ini Miss. kan. Ini kan seperti one way communication sebenarnya, lecturing. Diskusinya ada tapi terbatas. Kita gabung aja dengan kelas B. Bagaimana tapi kalau ininya, kalau kodenya berbeda, Kodenya kan itu, Miss, apa? Di malls. sama. Tinggal itu aja, Miss kasih kodenya Enggak, ke mereka sendiri. kalau malls-nya sih nggak masalah. Tapi Heeh. kalau Zoom-nya ini maksudnya Pakai kita Zoom, kita beri pakai Zoom Zoom-nya kelas kelas B B aja, aja Miss. ya. Iya, Oh baik ya. Saya kontak mereka dulu ya. iya, Miss. Kamu setelah ini ada kelas apa lagi? Kelas A? Nggak ada, Miss. Ini kelas terakhir. Oh baik baik. Kemarin ada kelas nggak? Ada. Ada berapa mata kuliah kemarin? Kemarin 3. Wow banyaknya. Saya kontak mereka dulu. Kalau dengan kalau kelas B nanti masuk, eh, kalian bersabar, saya harus mengulangi sedikit ya, karena mereka harus dari awal kan. Kalian boleh Iya, istirahat dulu Miss. dah, ya. Karena nanti mereka bingung dengan kelas. Saya harus membuka link Zoom kelas A ya.
Oke, mungkin ada juga sebagian dari kalian untuk mengontak anak B supaya mereka sadar. Saya sudah mengundang dengan link Zoom kelas kalian. Anyone, please. Ya, sebentar saya kontak keting mereka, Miss. Oke. Ini banyak yang memasang foto aja, kenapa ya? Mingli, mana ini Mingli? Soalnya kalau pakai video lebih itu sih, Miss, lebih berat di kuotanya, Miss, biasanya. Oh, really? Iya. Oh, I don't know about that. Tapi orangnya ada kan di balik foto ini? Harusnya ada, Miss. Ada, Miss. Ada, oke. Ada Miss, ada. Masalah sih, tapi yang penting maksudnya gini, kalau nggak ada, kalian ya nggak dapat materi gitu, tidak mendapat materi langsung. Ini sekalian di Samarinda, ini sambil nunggu kelas B ya, di Samarinda atau bukan di Samarinda semuanya? Mayoritas kan Samarinda sih, Miss. Saya Oh iya. dengar, Miss. Artinya kalau di Samarinda itu dengan orang tua, ada nggak yang kos tapi di Samarinda? Ada nih. Ada. Yang ada siapa? Asar kah tadi? Asar? Iya, Miss. Kamu di Samarinda? Iya, Miss. Tapi kamu kos? Samarinda. Ngontrak. Oh, ngontrak. Orang tua di mana, Sar? Di Sulawesi. Oh iya nggak mungkin bolak-balik ya. Artinya yang orang tuanya Iya, Miss. kemungkinan besar pulang ke rumah kan. Ini hati-hati ya katanya. Saya dapat WA di Balikpapan itu virus COVID-nya sudah bermutasi apa gitu namanya. Entah benar entah tidak, tapi menakutkan memang. Sangat mudah menulari, lebih berbahaya dari virus sebelumnya. Yang sebelumnya aja udah khawatirnya luar biasa, apalagi yang baru ini. Dan yang muda selama ini memang dipercaya jauh lebih kuat ya. Tapi katanya untuk virus baru ini tidak hanya orang tua, orang muda pun, kalian pun artinya rentan juga. So please be careful. Kalau tidak perlu nggak usah kumpul-kumpul, minum-minum kopi, ngopi-ngopi di luar itu, buka masker, please do not do that. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman kalian, tapi hari-hari itu ada saja kabar kenalan teman yang meninggal dunia, dan itu menyedihkan sekali ya. Please, ini adalah masa yang luar biasa menakutkan, aneh kalau menurut saya, yang menuntut kedisiplinan kita. Banyak orang yang tidak berhati-hati, yang merasa oke-oke saja tidak masalah katanya. Nah, ini sudah 48 partisipannya. Tapi faktanya COVID itu ada. Kalau ada yang belum percaya, jangan tunggu sampai orang dekatnya kena untuk percaya, please. Saya mengenal beberapa orang yang saya kenal, ada sahabat saya yang meninggal karena COVID, ada orang-orang yang saya kenal tapi tidak dekat itu juga meninggal. Umur saja ada beberapa. So be careful. Kita tidak ingin kita jadi korban karena kesembronoan kita ya. Ini sudah berapa? 49. Oke, saya kira saya bisa buat yang kelas A. Kalau kalian mau tidur-tidur dulu, merem-merem dulu, jangan ketiduran, tapi ya saya harus mengulang untuk kelas B, cepat saja, nanti setelah itu kita gabung lagi ketika saya membahas History of Children Literature. Oke. Ya. Thank you, Miss. 10-15 menit ya. Wait, screen share. Oke, ini dia. Baik, selamat datang mahasiswa sastra Inggris kelas B. Selamat bergabung. Saya kira bagus juga kalau kelas kita ini digabung saja untuk Zoom-nya.
kita gunakan alamat Zoom-nya kelas A saja, sehingga waktu lebih, terutama dari sisi saya, kalau begini saya akan menghemat waktu dan juga pulsa. Pulsa mungkin tidak terlalu masalah karena WiFi di rumah, tapi dari segi waktu saya lebih leluasa. Nanti kalian atur saja bagaimana jam sebaiknya. Kalau kalian sebelum ini kosong, mungkin bisa bergabung dengan kelas A, tapi ada jeda setengah jam setelah kelas A selesai dengan mata kuliah thesis writing dengan saya jam 7.30 sampai 9.30. Kita mulai saja. Inilah silabus atau outline untuk mata kuliah sastra anak. Ada 2 SKS, berarti seminggu itu 2 kali 40 menit tatap muka online. Kalian juga 80 menit diharapkan mengerjakan tugas yang terstruktur yang ditugaskan oleh dosen, dan 80 menit lagi kalian menghabiskan waktu membaca mandiri materi-materi yang relevan dengan mata kuliah ini. Tapi kalian yang memutuskan, oh saya membaca ini, saya membaca itu, tapi akan berkontribusi pada pemahaman yang baik tentang sastra anak. Itu makna 2 SKS. Topik kita, deskripsi singkat dulu. Mata kuliah ini memberi wawasan teori dan praktek kepada mahasiswa sastra Inggris FIB Unmul semester 6 tentang sastra anak dengan topik definisi dan sejarah sastra anak, baik di Amerika maupun di Indonesia. Saya terpaksa memilih Amerika untuk sebenarnya karena referensi saya banyak dari sana saja, itu saja. Bukan berarti negara lain tidak memiliki sejarah, no. Yang kemudian jenis, format, dan genre sastra anak. Sastra anak ini karena tangan anak-anak itu misalnya berbeda dengan tangan orang dewasa, format buku mereka pun itu berbeda. Ada yang lembut dari kain, ada yang dari plastik, karena dipakai juga untuk sambil bermain air misalnya, maka bukunya terbuat dari plastik. Karena anak-anak mungkin tidak hati-hati, bukunya ada yang dari kayu. Ada juga buku yang terbuat dari bantal. Jadi bantalnya itu berlembar-lembar, ada lembar halamannya. Saya kira mungkin tidak susah ditemukan di Samarinda juga. Biasanya kalau kelasnya offline, saya akan membawa contoh bermacam buku dengan format yang berbeda ini. Dan juga seperti bacaan orang dewasa, genre buku anak ini juga bermacam-macam. Kemudian juga kita akan membahas topik apa saja, tema apa saja yang pada umumnya mewarnai buku bacaan anak. Hal ini penting, satu, untuk mereka yang suka atau berminat menjadi penulis buku anak. Dengan mengetahui ini, mereka bisa lebih fokus, saya mau mengembangkan buku anak dengan tema ini saja misalnya. Ataupun kalau ingin memilihkan buku anak untuk adik, misalnya untuk ponakan, kalian juga bisa mengenal penulis tertentu yang memiliki kebiasaan dia menulis di wilayah mana, di genre apa. Sebagai seorang yang mungkin diberi gelar menguasai sastra bahasa Inggris, termasuk sastra anak, kalian juga haruslah memiliki senjata untuk mengetahui bagaimana cara atau kriteria menilai buku anak yang baik atau menilai buku anak yang termasuk tidak baik. Nah, itu ada juga bagian topik kita nanti bagaimana mengevaluasinya. Kemudian untuk sastra anak itu ada 2 bagian, fiksi, non-fiksi, dan kemudian poetry. Apa saja yang harus kita lihat, kita evaluasi untuk buku-buku fiksi. Di antaranya bagaimana plotnya, bagaimana setting, karakterisasi, theme, styles of writing, coherence, and integrity dari cerita yang disampaikan oleh penulisnya. Untuk non-fiksi, bagaimana organisasi data yang ada, seberapa akurat fakta yang ditampilkan, presentasi faktanya itu bagaimana, akurat atau tidak akurat, itu semua akan berujung pada kualitas. Untuk puisi, seperti biasa, 2 unsur penting adalah ritme dan rhyme. Biasanya ritme ini untuk puisi anak-anak itu lebih kuat, karena banyak sekali puisi anak-anak yang
yang dengan topik tertentu, maka penulisnya berupaya menghadirkan bunyi dari objek itu. Menarik sekali. Mudah-mudahan nanti saya sempat memilihkan puisi yang sudah ada rekamannya sehingga bisa kalian dengar secara real. Ya, bagaimana rhythm ini berdampak pada penampilan seluruh karya sastra itu, sehingga anak-anak lebih menyukainya. Berikutnya juga ada ilustrasi untuk ketika kita mengevaluasi proximity to text, apakah ilustrasinya mendekati ceritanya, tidak menyimpang. Bagaimana developing the text, si ilustrasi ini membantu dalam pengembangan cerita, dalam perkembangan naskah. Bisakah si ilustrasi gambar tadi menangkap emosi yang ada dan secara tepat menggambarkan emosi tokoh-tokohnya misalnya. Ini juga bagian yang penting untuk kita ketahui agar kita tidak kalau kita sebagai seorang ilustrator tidak menyampingkan unsur-unsur penting ini. Jadi harus diperhatikan, sudahkah gambar yang kita buat itu mewakili hal-hal yang harusnya kita perhatikan. Selain itu, buku-buku bacaan itu selain dinikmati oleh anak sendiri, tapi juga ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan sebagai orang dewasa untuk membuat anak lebih menyukai buku, membuat anak lebih tertarik, dan kemudian memiliki kesukaan hobi yang lebih permanen. Jadi mereka mencintai membaca dan harapannya nanti akan berdampak pada perjalanan mereka sebagai individu. Betapa buku itu memiliki banyak nilai pendidikannya, banyak unsur hiburannya, bisa sebagai juga bibliotek, bisa mengobati, bisa menjadi terapi, biblioterapi, terapi melalui buku. Itu real, betul ada. Bagaimana menghadirkan buku ini, membuat buku menarik, ada 3 teknik yang akan kita bahas nanti, yaitu reading aloud, storytelling, dan reader's theater. Reading aloud ini pada umumnya adalah bukan hanya membacakan buku, bercerita dengan menggunakan buku di tangan kita. Jadi kita tidak lari dari kata-kata yang digunakan si penulis. Kelebihannya tentu saja reading aloud memperkenalkan bahasa yang baik ya pada anak-anak, tidak menggunakan bahasa yang dikreasikan oleh si pencerita seperti dalam storytelling. Karena kalau dalam storytelling yang bercerita itu bisa berimprovisasi. Terkadang improvisasinya melenceng dari cerita sesungguhnya, dan kemudian bisa juga yang buruk-buruk dulu nih saya sampaikan, bisa juga pemilihan kata-katanya tidak membuat anak-anak terbiasa dengan ujaran, dengan struktur kalimat yang bagus, yang baku. Karena itu juga adalah bagian dari manfaat bacaan. Dengan reading aloud, dengan membaca buku sendiri, anak-anak berhadapan atau terdampak kontak dengan contoh bahasa yang baik. Dan reader's theater ini adalah model bagaimana buku bisa dinikmati oleh anak-anak pada saat sekaligus mereka juga bermain peran menjadi tokoh di dalam cerita itu, tapi tidak memerlukan panggung khusus. Panggungnya ya di kelas itu saja, tidak memerlukan kostum, tapi mereka diberi skrip di mana setiap anak akan membacakan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh si tokoh dalam cerita. Hal positif dari reader's theater adalah melatih keberanian, kepercayaan diri anak. Karena anak-anak hanya membaca apa yang sudah dituliskan, disiapkan oleh guru atau orang dewasa lain dalam bentuk skrip, sehingga mereka tidak harus menghafal. Kalau dalam teater yang sesungguhnya kan seseorang harus bisa membawakan perannya secara lisan tanpa harus membaca tulisan.
karena di capture harus tanpa tulisan. Nah, Reader's Theater nanti saya katakan tadi dengan kelas A juga, dan apalagi bergabung kelas B barangkali lebih ramai, kita bisa melakukan performance Reader's Theater, boleh di kampus, boleh juga kalau keadaan sudah aman nanti di tempat saya di PM Nur, di Kolom Ulin itu tempatnya luas, tapi saya tidak tahu bagaimana perkembangan keamanannya nanti ya. Kalau memang aman, diizinkan oleh kita izin dengan kampus, kita akan mencoba membuat Reader's Theater. Akan sangat menarik, yakin saya. Oke, selain itu kita juga akan membahas betapa buku anak ini memiliki peran penting yang harus kita ketahui sebagai orang yang mungkin menggunakannya dalam karir kita, kalau bahasa itu jadi karir kita, atau kalaupun tidak sebagai orang tua, semua kalian akan menjadi orang tua pasti, memiliki anak atau keponakan. Kalian bisa atau perlu mengetahui inilah peran penting buku ya, yang awal itu ketika anak-anak masih dalam proses pengembangan bahasa di bawah 5 tahun, membacakan buku secara rutin itu akan membantu perkembangan bahasa mereka. Anak-anak yang sering dibacakan atau ketika mereka sudah bisa membaca buku sendiri, itu bahasa mereka canggih. Baik kosakatanya maupun struktur kalimatnya. Perhatikan, anak-anak yang suka membaca, mereka kelihatannya istimewa karena kemampuan bahasanya hebat. Buku juga memiliki peran dalam meningkatkan, mengembangkan intelektual anak-anak. Mereka bisa belajar banyak dari apa yang dilakukan oleh si tokoh. Mereka bisa, kalau mereka beruntung, mereka berada di lingkungan orang dewasa yang mau mendiskusikan cerita yang mereka baca atau yang dibacakan kepada mereka, mereka akan memiliki sarana untuk berdiskusi dan kemudian bisa memancing kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka. Seperti yang sering digunakan ketika menggunakan buku, itu orang dewasa itu bisa melemparkan pertanyaan, kenapa dia melakukan ini? Mengapa? Apa yang akan terjadi kalau dia tidak begini? Apa yang akan terjadi kalau dia melakukan ini? Itu adalah media yang baik, karena anak-anak mengetahui ceritanya, tahu tokohnya, dan dia bisa memberi jawaban yang aman karena dia tidak harus berada dalam cerita. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus, itu akan berdampak positif dalam perkembangan kekritisan anak, kekreativitasan anak, yang ujung-ujungnya adalah intellectual development-nya juga akan semakin membaik. Kesempatan itu tidak akan didapat oleh anak-anak yang tidak memiliki sparring partner dalam hal membaca. Tidak diberi buku dan kemudian tidak dieksplor apa-apa, tidak dilakukan langkah lanjutannya. Oke, untuk personality development juga akan kita bahas bagaimana buku berperan untuk mengembangkan kepribadian anak dengan membaca buku tentang anak-anak yang mengalami hal-hal yang tidak nyaman atau hal yang menggembirakan, anak yang beruntung, anak-anak bisa membandingkan dengan dirinya dan kemudian kalau dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan, orang dewasa bisa menyelipkan pesan-pesan tertentu ya, bahwa anak ini ya dia beruntung karena orang tuanya begini. Selalu ada cara untuk memperkuat anak itu dalam hal kepribadian. Meskipun kita tidak seperti dia, tapi kita tetap bisa bla 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 bla. Apa saja bisa disisipkan. Intinya adalah celah atau kepekaan kita untuk memanfaatkan isi cerita tokohnya terutama dan kemudian membantu anak-anak supaya perkembangan kepribadian mereka menjadi baik. Okay, next is social and moral development. Dari buku anak-anak bisa mendapat contoh bagaimana harusnya bersikap terhadap orang dewasa. Saying thank you, saying please, saying thank you and please, itu dua kata tolong dan terima kasih. Bagaimana bersikap terhadap orang dewasa itu lebih mudah dipahami anak-anak kalau dia melihatnya dari
buku bacaan, dari apa yang dilakukan oleh tokoh dalam buku bacaan, daripada mereka diajari langsung oleh orang tua. Sebaliknya kita juga terkadang terkaget-kaget ketika melihat seorang anak kecil yang bisa menggunakan kata-kata yang tidak baik karena dia melihatnya dari tontonan yang tontonan bacaan, ya, bacaan dalam hal ini bisa juga tontonan dari YouTube misalnya. Jadi luar biasa dampak apa yang persinggungan mereka dengan sumber-sumber bacaan ataupun media selain bacaan ini. Untuk moral development dalam cerita itu juga seringkali ada tokoh yang karena melakukan hal-hal yang tidak baik dia dapat sanksi, mungkin dijauhi teman-temannya, dan itu pun merupakan media pengajaran yang baik untuk anak-anak. Mereka akan belajar bahwa anak ini dijauhi teman-temannya karena dia misalnya berbohong, karena dia nakal, karena dia misalnya mengambil barang orang lain. Jadi buku sangat mungkin digunakan untuk memberi nilai-nilai tertentu pada kehidupan anak yang dalam masa perkembangan. Oke, buku juga diyakini berperan dalam mengembangkan estetika dan kemudian kreativitas anak-anak. Excuse me. Ya. Oh, jadi ketakut. Kalau itu rasa kita bisa ke kolamnya untuk style dengan analis. Mama sebentar selesai, mama ke kolam. Apa kabar kita sekarang? Bagus enggak? Mama ngajar di sini. Sorry. Jadi cita rasa keindahan anak-anak itu bukan mustahil bisa dibangun sejak mereka kecil, ya. Buku-buku anak yang digambar, diilustrasikan oleh ilustrator yang bagus itu bisa menimbulkan rasa suka, bisa menciptakan ketertarikan dan kemudian bisa membentuk rasa seni mereka. Tentu buku-buku yang bagus. Saya kira di Indonesia sudah lumayan, tapi tetap saja jumlahnya masih terbatas. 1-2 kali saya melihat situs ilustrator Indonesia itu ada beberapa nama yang saya melihat bagus sekali kemampuan gambarnya, indah sekali, bernilai seni. Oke, kita juga akan bahas tema yang pada umumnya dipilih oleh pengarang buku anak yang baik. Atau juga barangkali tema-tema ini akan berperan penting diperlukan oleh anak-anak, sehingga kalau kita berminat untuk bercita-cita menjadi penulis buku anak, maka menulis dalam ruang lingkup tema ini aman, dan juga diperlukan oleh anak-anak. Caring, compassion, kindness, empathy, citizenship, courage, bagaimana menjadi warga kelas yang baik, bukan warga negara, ya, warga kelas. Di kelas itu murid yang baik itu yang bagaimana, di rumah anak yang baik itu yang bagaimana, itulah citizenship dalam ruang lingkup anak-anak. Melatih keberanian, ya. Diberikan contoh ada seorang tokoh yang berani mengakui kesalahannya, itu pun bentuk dari keberanian dalam ruang lingkup anak-anak. Bukan berani melawan perampok, bukan, ya, karena tidak dalam konteksnya. Kejujuran, keadilan, dan seterusnya. Ini adalah topik-topik yang memang cocok untuk dipilih sebagai topik buku anak, tema buku anak. Kemudian juga kalian akan selama dari awal sudah saya ingatkan bahwa kalian akan ditagih nanti menulis buku anak, ya, dengan segala gambarnya. Saya tadi di kelas A mengatakan mungkin satu fiksi children book, picture book, mungkin satu puisi, ya, kombinasi keduanya. Standar kompetensinya adalah penguasaan dari topik yang di atas tadi. Setelah selesai perkuliahan, mahasiswa mampu mendeskripsikan ruang lingkup dengan segala topik-topik yang ada di dalamnya. Ini
pembagian nilai, kehadiran dan partisipasi itu berkontribusi 10%, ada UTS 30%, book project 20%, dan ujian akhir semester 40%. Mungkinkah komposisi ini berubah? Mungkin saja, saya melihat perkembangan kita nanti. Ini adalah referensi yang saya gunakan, tapi terserang masih banyak buku lain yang bisa digunakan. Sama seperti Anda, silahkan browsing buku-buku ini, mudah-mudahan sudah ada PDF-nya, mudah-mudahan bisa diakses di LibGen, Library Genesis, website yang sangat terkenal karena dia membukakan akses kita di negara kita juga termasuk terhadap buku-buku berkualitas yang mutakhir, up to date. Materi online yang relevan juga kalian silahkan mengaksesnya karena banyak sekali materi-materi yang bagus. Sama juga banyak banyak materi yang tidak bagus. So you have to be very critical on that. Ya, itu cakupan materi. Saya akan masuk ke mana? Ke materi PowerPoint sejarah sastra anak. 51 orang, oke, that's good. Kelas B ada berapa orang? Cutting? You have any? Ada information? 30, Miss. Kelas B itu ada berapa mahasiswanya? 31, Miss. 31 ya. Oke, kelas A katanya 30 sekitar. Berarti masih we are missing about 9 student. Ya, untuk teman-teman yang belum hadir, mungkin pertemuan pertama masih bisa ditoleransikan. Tapi ingatkan untuk berikutnya jangan sampai tidak hadir. Zoom kita periodik saja, tidak seluruhnya Zoom, karena saya menghitung mungkin ada hambatan dari pihak mahasiswa. Kalau dari mahasiswa sebagian bisa, sebagian tidak bisa, sebaiknya saya menggunakan MOLS, tapi secara periodik saya akan membahas materi ini lewat Zoom. Oke, saya akan lanjut dengan materi berikutnya, sejarah sastra anak. Sebelumnya ada definisi dulu, apa yang dimaksud dengan sastra anak. Sastra anak adalah children literature is literature written for children, jadi buku yang memang ditulis untuk anak, and appropriately reflect the emotion and experiences of children. Nah, ini kalau kriteria pertama, buku yang memang ditulis untuk anak, semua buku anak barangkali iya. Ketika penulis membuka komputernya, saya mau bikin buku anak, yang dia bayangkan memang diniatkan memang untuk anak. Tapi belum tentu aspek atau unsur kedua ini terpenuhi. And appropriately reflects the emotion and experiences of children. Dan secara tepat, secara benar, menggambarkan emosi dan pengalaman anak-anak. Disinilah orang dewasa, penulis yang barangkali kurang berpengalaman, itu tidak bisa menggambarkan emosi anak-anak. Yang masuk emosi orang dewasa, yang masuk pengalaman orang dewasa. Ya, jadi meskipun ditulis untuk anak-anak, tapi isinya tidak pas menggambarkan emosi dan pengalaman anak-anak. Oke, kemudian ada definisi lain, children books are books that have the child's eye at the center. Jadi buku anak-anak adalah buku yang menggunakan sudut pandang anak-anak. Jadi kalau sudut pandang orang dewasa yang digunakan, lagi-lagi bukan buku anak yang baik. Buku anak juga, ya tampilannya, gambar-gambarnya, ceritanya, judulnya, tapi yang digunakan sebagai titik tolak berpikirnya itu adalah orang dewasa. So once again, it is not a good children books. By this definition, we can say that any written material intentionally written for children is children's literature. Okay, dengan definisi ini, maka buku anak atau sastra anak itu adalah materi tertulis yang dengan sengaja ditulis untuk anak-anak adalah sastra anak, buku bacaan. Kata literature bisa kita terjemahkan secara bebas dengan kata buku, ya sebenarnya sama. Karena ada yang menganggap literature itu sesuatu yang berat sekali. I prefer that the translation of book, children books, children literature. Oke, kita masuk ke sejarah sastra anak, sejarah buku anak.
Di Amerika, menurut Huck, Charlotte Huck namanya, kata et al artinya et ali dan kawan-kawan. Huck dan kawan-kawannya mengatakan sebelum abad 19, jadi sebelum tahun 1800-an itu, hanya ada sedikit buku yang ditulis untuk anak-anak, sangat sedikit. Orang tua pada waktu itu menganggap cukuplah mereka membacakan cerita-cerita dalam Bible, misalnya dalam konteks negara barat. Cukuplah mereka membacakan kisah-kisah di Bible itu untuk anak-anak mereka. Karena memang terbatas sekali buku untuk anak. Penulis yang dengan sengaja menganggap anak itu perlu membaca tentang mereka, tentang dunianya. Itu tadi yang sudut pandangnya itu yang tidak tepat ya. Tapi di tahun 1993 saja, it is almost 20 years from now, terdapat sekitar 73.000 judul buku anak di Amerika. Sekarang mestinya sudah di atas 100.000. I do not go and search the latest information about number of books for children. Saya kira yang mudah sekali diakses buku yang ada di sana, luar biasa banyaknya, tapi sama juga seperti di Indonesia, tidak semuanya buku itu menarik. Kalau kualitas cetakannya itu bisa dikatakan mereka rata-rata bagus. Karena negara kaya itu tidak masalah mereka mencetak dengan material yang bagus. Tapi kalau dalam cerita, ada saja cerita yang disisihkan oleh tim penilai nasional karena tidak layak untuk anak-anak. Biasanya juga ada kaitannya dengan SARA, ada kaitannya dengan LGBT, itu ada beberapa pihak yang mengatakan LGBT tidak masuk. Tapi ada juga orang mengatakan LGBT adalah fakta sosial, sama seperti kematian, perceraian, ada anggota keluarga yang sakit keras dan segala macam. Itu adalah fakta keseharian yang dihadapi anak-anak dalam kehidupannya yang nyata. Mengapa harus kita sembunyikan? Nah, ini tuh nanti ada dua sudut pandang bahwa topik-topik yang abu-abu tadi tidak harus kita singkirkan, tapi ada yang mengatakan biarlah anak-anak menikmati masa kecilnya dengan tidak harus ikut merasakan hal-hal yang menyedihkan itu. Jadi I think saya menyetujui di satu sisi, tapi saya juga mengatakan oh betul juga alasan yang pihak satunya. Jadi tergantung konteks barangkali ya. Wait, kenapa saya mau gunakan ini? Alright. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana dengan Indonesia? Silahkan kalian cari nanti berapa banyak buku bacaan anak-anak yang tersedia sekarang. Kita bisa melakukan compare and contrast, membandingkan berapa banyak sih buku bacaan yang sengaja ditulis untuk anak-anak Indonesia, yang karya asli, karya terjemahan. Jangan-jangan lebih banyak karya terjemahan nih. Ya karena karya terjemahan itu kan bisa dari Barat yang berbahasa Inggris maksudnya, bisa dari Asia, dari Cina, dari Jepang, Korea, Thailand, itu banyak sekali buku-buku yang sudah diterjemahkan. Kalau kalian pergi ke situs Ford Foundation, di sana mereka memiliki situs yang bisa diakses secara terbuka, buku bacaan anak yang diterjemahkan dari banyak bahasa asing. Seingat saya, tapi saya tidak ingat persisnya, tapi kata kuncinya Ford Foundation, nanti ada linknya ke sana. I don't remember. Itu berapa waktu yang lalu saya ketemu orang Ford Foundation, mereka bertanya, Bu, adakah buku di dalam bahasa daerah Ibu? Nah, saya belum ketemu, sehingga saya katakan, saya belum ketemu Bu, buku yang ada sih, tapi kalau mengolok-olok kayak gitu, saya rasa sudut pandangnya sudut pandang orang dewasa. I don't think it is a good sample of our book from Kalimantan. Ya, jadi saya belum menghubungi si ibu itu lagi. Oke, silakan nanti 1-2 orang atau 2-4 orang atau 4-8 orang silakan
cari informasi berapa banyak buku Indonesia, buku anak yang ditulis untuk dalam bahasa Indonesia untuk anak-anak Indonesia, dan berapa banyak buku anak yang ditulis. Let's select one country, US for example. Itu tugas yang tadi 80 menit saya katakan tadi kaitannya dengan 2 SKS. After this class, before our class next week, you prepare with the answers. Nah, kita balik lagi di masa lalu. Di Indonesia, menurut Sukanto, pada tahun 1989, buku anak pertama adalah Cerita Seekor Kucing yang Cerdik. Nah, kalau kalian lihat tulisannya ini adalah ejaan lama ya. Kalau sekarang T dengan J itu menjadi huruf C kan, Cerita Seekor Kucing yang Cerdik. It was written long time ago. Kapan ditulisnya itu? Sukanto menulisnya pada tahun 1989. Tulisan ini dibuat oleh Sukanto. Tapi buku Cerita Seekor Kucing yang Cerdik itu sudah muncul 100 tahun yang lalu. Okay, look at this. The book was published in 1921. Okay, jadi kita bisa katakan seabad yang lalu anak-anak Indonesia sudah memiliki buku bacaan Cerita Seekor Kucing yang Cerdik. However, it was originally written by Perrault in France. Oh, ternyata itu buku terjemahan dari bahasa Prancis yang ditulis oleh Perrault, which then translated into Dutch with the title De Gladschat, ya, yang dialihbahasakan ke bahasa Belanda ya, dengan judul ini, dan kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Jadi bukan ditulis oleh pengarang asli Indonesia. Ya, ketika itu kurun waktu itu barangkali tidak banyak orang yang menganggap bahwa anak-anak memerlukan buku mereka sendiri, sehingga yang ada pun buku terjemahan di dunia sana, di barat sana mereka sudah berkembang, sangat berkembang, sehingga sudah ada buku-buku yang khusus ditulis untuk anak-anak. The first children book written by an Indonesian writer was Samin. Nah ini ada juga kita 1924. Judul bukunya adalah Samin, penulisnya Kasim. Jangan terbalik ya. Bukunya berjudul Kasim ditulis oleh Samin. Nah, salah itu nanti. Tahun 1924. Saya tidak bisa membayangkan apa topiknya si Samin ini, kenapa pada waktu itu ya. Who was an elementary school teacher? Oh, penulisnya ini Kasim itu adalah guru SD katanya. The story won the first prize during the first ever book contest by Balai Pustaka. Nah, itu katanya cerita si Samin ini memenangkan juara pertama ketika ada kontes buku oleh Balai Pustaka. Berarti dari kriteria tertentu cerita Samin ini menarik juga ya, karena dia memenangi kontes, terpilih dari buku-buku yang ada. Tapi kita tidak tahu juga kompetitornya itu seberapa kualitasnya, sehingga dia terpilih dari yang ada. Beberapa buku lain yang dipublikasikan pada masa ini di Indonesia adalah buku Dick Trom tahun 1923, Cerita Sinbad, ini juga terjemahan, Putri Fajar. Kalau dilihat nama-nama orangnya ini seperti nama-nama orang barat ya. Tapi anak-anak Indonesia dari kalangan tertentu tentu saja itu memiliki sejumlah bacaan, terbatas jumlahnya. Tidak tahu pula kualitasnya, belum pernah saya melihat buku-buku ini. Kemudian ada Kemerdekaan Anak-anak tahun 1928. Ternyata buku terjemahan juga dari ditulis oleh Charles Krenekens. Kemudian Dua Sahabat, lihat penulisnya pun orang Belanda. Hikayat Si Kecil, terjemahan juga dari bahasa Belanda. Hikayat Burung Gelatik, nah ini mungkin buku original Indonesia, Jaya Wiguna pengarangnya. Utri Rimba Larangan, an adapted version from Dutch, The Schoenslapster, terjemahan juga. Cerita Si Yunus, ini nampaknya cerita asli kita, dan Hikayat Erman. Again, this is a translation version. Jadi bisa dibayangkan sejarah perjalanan buku bacaan anak-anak kita itu memang sangat pendek ya. Kalau 1928-an itu berarti abad 20 kan.
sedangkan di sana sudah abad 19, jadi 100 tahun lebih awal. Mereka 100 tahun lebih berkembang di anak-anak di negara-negara maju. Dan dalam perjalanan waktu penulis buku anak di kita bertambah, tapi jumlahnya barangkali tidak secepat penambahan jumlah penulis buku anak di negara-negara maju. Oke, masih ada Pelanduk Jenaka, si Jamin dan si Johan, a translation from that story by Mera Siregar, cerita si Kantan, kemudian Sair Pulau Belitung, again all are old books. Sorry, ya Mama lagi ngajar apa ya? Ada Amaris Ali, Ella ngobrol gak dengan Amaris dulu ya? Oh, setengah jam lagi. Iya, sudah. Papa nggak ada di sana. Mobilnya kayu sudah. Oke. Sampai. Kemudian ada cerita si Kantan, Sair Pulau Belitung. Nampaknya tahun 1928 itu tahun yang banyak menghasilkan buku-buku bacaan, apakah terjemahan ataukah asli. Dan kemudian Tom Sawyer, Anak Amerika, again also in 1928. Ini kita ketahui juga buku terjemahan. Oke, nah ini dia. Itulah sekilas jumlah buku bacaan, cikal bakal buku bacaan anak-anak di Indonesia. Jadi sekitar 100 tahun, tapi kalau kita lihat memang buku-bukunya banyak dipengaruhi buku-buku terjemahan. Ada yang mengatakan buku terjemahan itu tidak baik karena tidak menggambarkan kehidupan anak Indonesia. Satu sisi ada benarnya, tapi sisi lain anak-anak bisa belajar membuka wawasan mereka. Kalau saya tidak terlalu khawatir ya, sejauh ada orang dewasa yang bisa meluruskan, bisa memberi pandangan yang benar tentang di sana dan di sini. I think it is okay, so that they will have a broad perspective of life. Children in other countries, children in Indonesia. So I think all are okay with me. Oke, itu materi kita. Saya sudah menggambarkan materi kita untuk satu semester nanti apa saja. Kalian memiliki panduan, nilai terbaik akan diperoleh manakala Anda bisa maksimal dalam setiap pembagian tadi, afektif, ada book project, ada mid test, ada final test. Mohon kehadirannya. Saya bertoleransi, tidak setiap minggu kita akan ada Zoom. Tapi ketika ada Zoom, maka saya akan me-wrap up apa yang sudah disampaikan melalui MOLS. Hari ini saya akan mengirimkan materi ini supaya kalian masih bisa mencermatinya lagi. Banyak waktu, yakin saya, selama pandemi ini dibandingkan bukan pandemi. So please prepare, educate yourself seriously, karena banyak juga hal yang merugikan ketika pandemi terjadi. Kita tidak melaksanakan kelas offline, dan itu ada hal-hal tertentu yang tidak kita dapatkan. Tapi dikompensasikan dengan usaha kalian yang serius untuk menambah kualitas. I think that's all. I would like to share, to see you all of you. Saya masih lihat 52. Nanti MOLS-nya sudah saya kirimkan tautannya. Tolong isi absen di sana ya. Saya ingin tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Saya belum mengisi. I haven't set the allocated time yet. Jadi nanti 52 setahu saya nanti akan mengisi daftar hadir. Biasanya kalau untuk daftar hadir saya buka sampai malam nanti. So when you participate during this class,
you are aware that we have started the class, just check your names on our class account. Thank you. Ada pertanyaan kah? So No. far so good, Miss. So far so good. Okay. I'm ready to answer you via WhatsApp. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Saya ingin membuat kelas ini kelas yang memberi banyak manfaat untuk mahasiswa, sehingga kalau kalian tidak aktif, manfaatnya tidak banyak. Once again, I would like to remind you, be careful, take care of yourself, take care of your family, your parents. Kita jaga diri, sangat hati-hati. Kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Oke.